Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagul mansil. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ghafali Purwokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati dan saya muliakan. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi-pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Allah dari kematian kita yang sementara, dan Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Diberi anugerah iman, diberi anugerah sehat, diberi anugerah sempat, diberi anugerah kuat, sedemikian rupa sehingga di pagi-pagi ini kita sudah bisa bersama-sama menjadi tetamu Allah di masjid yang mulia. Ya. Insya Allah masjid ini akan menjadi saksi nanti di hari akhirat kelak, ya, atas semua orang yang hadir dalam sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita teruskan, ya, dengan makan-makan daripada hidangan Allah. Allah itu sedang menghidangkan kepada kita 4 perkara, ya. Pertama, waman dakhalahu kana amina. Allah Subhanahu wa taala sedang menghidangkan rasa aman. Begitu kita masuk ke dalam masjid, hati menjadi tentram. Apalagi bersamaan dengan masuk kita, ya, Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmati. Allah menghidangkan kepada kita hidangan yang bernama maghfirah. Nah, kalau di dunia nggak kelihatan bentuknya maghfirah seperti apa, ya, apa seperti semangka, apa seperti apel gitu, ya. Maghfirah ini adalah buah-buahan yang Allah sediakan ketika kita duduk di taman-taman sorga. Allah berikan maghfirah, yaitu pengampunan terhadap segala dosa dan kesalahan kita.
karena bersifat gaib, tidak kelihatan, maka ini adalah perlu diyakini dalam hati, ya, bahwa dengan hadir kita di majelis daripada zikir ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apa perlu? Sangat perlu. Karena apa? Kita itu hari-hari belepotan dengan kesalahan dan dosa-dosa. Maka pengampunan Allah ini disematkan bersama dengan amal. Salah satunya hadir ke masjid, ya, itu mengampunkan dosa, meninggikan derajat. Setiap langkah yang kita langkahkan itu untuk hadir ke masjid, terlebih lagi datang menghadiri kajian, ya, setiap langkah menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Masya Allah. Sehingga berapa banyak dosa yang dihapuskan bergantung berapa langkah yang kita buat, ya. Jadi ini yang langkahnya paling jauh itu berarti paling banyak diampuni dosanya, jauh gitu ya. Makanya suatu hari, ya, yang namanya kampung Bani Salimah itu kampung yang terjauh dari Masjid Nabawi pada saat itu, ya. Tapi dia tidak pernah telat. Cuman ada ide dari keluarganya itu, kita pindah aja lah dekat masjid rumahnya biar nggak kejauhan gitu ya. Desas-desus terdengar oleh Nabi, ya. Ternyata begitu terdengar oleh Nabi ditanya, katanya kamu mau pindah dekat masjid ya? Iya. Iya ya Rasul, biar sholat jamaahnya terjaga. Padahal itu sudah terjaga. Maka kata Nabi, jangan, ya, karena langkah-langkahmu, setiap langkahmu itu ke masjid diampuni dosanya dan dinaikkan derajatnya. Jadi jauh gak apa-apa, malah bagus itu, ya. Ini hadirin rahimani rahimakumullah, masih di bulan Muharram, ya, di mana-mana kajiannya masih seputar tentang hijrah, ya, jihad itu, ya. Karena ini menjadi momen penting, adalah titik balik, ya, momen kemenangan perjuangan para nabi adalah momen daripada bersejarah, ya, kemenangan yang gilang gemilang yang akan dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan perubahan. Makanya di surat At-Taubah ayat berapa itu, 9, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, ya. Sekarang kita coba preteli, ya. Preteli karena apa? Karena apabila ada ayat Al-Quran dibacakan, bukan sekedar kita hanya mencari pahala dengan mendengar, ya, tapi kita ingin mencari, menggali mutiara hikmah apa yang terpendam, ya, pesan-pesan spiritual apa yang terpendam dalam ayat-ayat Allah ini, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan supaya kita bisa mengamalkan. Karena apabila kita dapat menggali pelajaran dan dapat mengamalkan, maka pasti kita mendapatkan buahnya yang lebih segar, ya, dan menjadi vitamin bagi tubuh kita, ya, vitamin daripada hati kita. Pertama disebut alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Amanu itu bentuknya fi'il,
amanu, mereka telah beriman. Kalau orangnya namanya mukmin, kalau jamak mukminun gitu ya. Hajaru itu juga bentuk kata kerja ya, bentuk madi, mereka telah berhijrah. Orangnya namanya muhajir. Kalau jamak namanya muhajirun ya. Jadi pertama mukminun, yang kedua muhajirun. Yang ketiga yaitu walladzina jahadu. Jahadu juga bentuk kalimat apa? Bentuk kata kerja fi'il madhi, yaitu orang-orang yang berjuang ya. Jahadu itu mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, orangnya namanya siapa? Mujahid. Kalau jamak namanya mujahidun. Ini sering orang itu memberi nama berdasarkan sifat ya. Karena orang tua pengen anaknya punya sifat yang beriman, diberi nama mukmin. Wah, kan banyak orang yang diberi nama mukmin ya. Itu harapan orang tuanya agar anaknya jadi orang yang beriman. Kemudian kalau orang tuanya mengharapkan anaknya menjadi seorang tokoh perubahan ya. Nah, diberi nama muhajir. Nah, jadi muhajir itu dia adalah orang yang memiliki sifat melakukan perubahan, muhajir. Ada lagi orang tua yang menghendaki anaknya menjadi orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, namanya mujahid ya. Ya ini mujahid itu Izzatul mujahid ya. Ada orang namanya mujahid ya. Kemudian mereka itu yang berjuang dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dirinya, maka balasannya a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang sangat besar, a'dham ya, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang yang diberi kemenangan. Nah, itu tadi ada nama lagi ya. Orang yang menghendaki anaknya diberi kemenangan dan kesuksesan. Saya pengen punya anak yang selalu sukses, selalu menang. Ya, itu namanya faizun. Banyak ya nama-nama yang disematkan di dalamnya faizun, faizin. Saya punya teman namanya Faizin, Faizun itu mungkin dihitung bisa lebih dari 5. Nah, itu derajatnya. Ini kita preteli ke akar katanya dulu ya. Itu orang yang diberi kemenangan. Nah, kita sekarang mencoba untuk menggali dari mukminun, orang yang beriman. Itu ada indikatornya. Apa indikator orang yang beriman? Artinya supaya kita merefleksi diri, apakah saya sudah termasuk orang yang beriman apa belum? Itu kepentingannya. Jadi kepentingan mengkaji ayat-ayat ini adalah pertama untuk refleksi diri. Karena apa? Karena di akhirat itu banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya iman, tetapi pengakuannya tidak diterima oleh Allah. Ya, itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian orang hadir ya mengatakan di sisi Allah, ya Allah, saya orang yang beriman kepadamu dan juga orang yang beriman kepada hari akhir. Langsung datang kepada Allah. Tapi Allah menjawab
wa ma hum bimu'minin. Wah, mereka itu enggak beriman. Kamu itu enggak beriman. Artinya apa? Pengakuan imannya ditolak oleh Allah. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai diri kita itu termasuk orang yang imannya ditolak oleh Allah. Ini yang paling penting ya. Tujuannya adalah untuk merefleksi diri. Kalau saya imannya seperti ini, kira-kira diterima oleh Allah apa tidak ya? Gitu. Nah, ini tujuan untuk mengkaji seperti itu supaya kita nanti lebih baik ya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat indikatornya, orang yang beriman itu adalah orang yang yakin, ya, yang meyakini. Ya. Meyakini apa? Pertama, yakin kepada Allah. Dialah zat yang telah menciptakan kita, memberikan layanan hidup, hajat hidup kita. Dialah zat satu-satunya yang dapat menjamin bahagia hidup, menjamin selamat. Jadi orang yang hatinya terpaut kepada Allah, harapannya kepada Allah, digantungkan kepada Allah semua urusan, inilah indikator orang yang beriman. Karena ada orang yang ngaku iman, tapi dia menggantungkan hidup bukan kepada Allah, menggantungkan hidup kepada kebendaan. Ya. Jadi bukan ada Allah di belakang kita, tapi ada kekayaan di belakang kita, ada kepandaian di belakang saya, ada ini yang dijadikan benteng dalam hidup itu bukan Allah ya, tapi selain Allah. Ini yang imannya nanti ditolak ya. Kamu bukan iman kepadaku, tapi iman kepada pekerjaanmu. Kamu bukan iman kepadaku, tapi iman kepada materi. Ya, bisa bukan gitu. Jadi kalau yang kita jadikan backing itu Allah, segala urusan kita kembalikan kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah. Nah, inilah ciri-ciri iman yang benar. Itu ya. Itu pertama indikator dari iman. Kemudian juga kita yakin bahwa setiap amal perbuatan kita dicatat, dibalas, dipertanggungjawabkan. Ada makhluk yang namanya malaikat yang selalu mengawasi, mencatat, melaporkan. Ada saksi yang berupa tangan, kaki, anggota tubuh kita yang melihat, melakukan. Itu kita yakini ya. Kalau ketika kita berbuat tapi yang kita yakinilah nggak ada orang yang ngelihati. Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Wah, nggak apa-apa ini orang mesti lihat gitu ya. Ya. Ini imannya yang nanti ditolak di akhirat ya. Kalau mereka itu backingannya bukan Allah, backingannya makhluk. Ya. Takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada CCTV. Lah nggak ada CCTV, nggak ada orang melihat. Jadi dia tidak takut lagi berbuat dosa. Karena apa? Karena tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV-nya di situ. Ini yang besok imannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat mendasar, sangat mendalam. Tapi saking pentingnya ini perlu diulang-ulang, apalagi di bulan Muharram gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai kepada qadar dan qada ya, ketentuan Allah. Itu kan rukun-rukun iman ya. Sampai ketentuan Allah bahwa manusia hanya bisa berusaha, tapi semua ini terjadi atas ketentuan dan ketetapan Allah. Kita wajib berusaha dengan sebaik-baiknya
tapi harus diserahkan tawakal kepada Allah. Begitu. Jadi dari iman 1 sampai ke 6 itu sudah menggeliat dalam hati kita, diyakini mendarah daging. Inilah yang disebut alladzina amanu, ya. Orang-orang yang beriman, ya. Kalau tidak, mungkin hanya percaya, ya. Maka sering digambarkan bedanya yakin dengan iman dan percaya, ya, itu seperti apa? Ya. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan itu sebagai permisalan ada seorang penembak jitu. Lalu dia setiap kali menembak, apalagi jarak 25 meter, 100 meter sekali ditembak, namanya penembak jitu. Ya. Lalu penembak jitu itu mengumumkan kepada hadirin yang terpukau, wih, hebat, terpukau itu ya. Ya, kamu percaya nggak atau kamu yakin nggak kalau saya bisa menembak dengan tepat sasaran dalam jarak 25 meter. Wah, setiap orang yang hadir yang terpukau terutama ya, dia mengatakan percaya gitu ya. Tapi akan diuji apakah dia hanya mengatakan percaya atau percaya itu sudah masuk ke dalam hati menjadi yakin. Maka orang yang paling lantang mengatakan ya percaya, yakin ya, dipanggil. Oke, kamu ini Izak maju jadi nah, maju terus coba kamu berdiri jarak 25 meter, terus saya akan menaruh sebuah apel ya di atas kepala kamu ya. Saya tidak akan menembak kepalamu, tapi saya akan menembak apel yang ada di atas kepalamu. Kira-kira kalau kamu di seperti itu kan gimana jawabanmu? Ya. Tergantung gimana. Kamu sudah percaya sekali, sudah mengatakan percaya gitu. Kalau penembak jitu itu akan tepat sasaran menembak. Mau apa enggak? Mau. Nah itu kalau mau namanya tingkatnya yakin. Jadi yakin apapun resiko yang terjadi saya tanggung. Karena tidak mungkin dia akan meleset. Itu namanya yakin. Tapi kalau tidak berani, Allah jangan-jangan meleset kena mata saya. Itu namanya ragu-ragu. Ya mungkin dia masih dalam tingkatan percaya, tapi belum masuk ke dalam tingkatan yakin. Maka disitulah nanti orang yang imannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di hadapan pada perintah Allah, dia ragu-ragu untuk mengamalkannya. Ketika dihadapkan kepada larangan Allah, dia pun masih ada rasa untuk tidak ada takut kepada Allah. Nah ini ya yakin. Jadi yakin itu adalah percaya dengan segala resiko apa yang terjadi. Bahwa kalau itu perintah Allah, nggak ada alasan, maka lebih pasti dari apa yang saya lihat. Bahkan imannya para sahabat itu lebih diyakini daripada apa yang dilihat. Satu hari ada seorang Yahudi yang dikirim untuk menjadi mata-mata. Ya, kalau sekarang mungkin Mossad ya dikirim ke Iran untuk menjadi mata-mata. Nah itu dari dulu itu sudah ada riwayat itu ya. Jadi sudah dikirim orang Yahudi untuk menjadi mata-mata di Madinah. Ya. Nah mata-matanya ini seorang nenek tua. Jadi kan seorang nenek tua loh, kan nggak dicurigai ya. Ini mungkin teori tentang mata-mata ini Komandan Dhani ini udah
Ini ya. Itu nenek tua itu diutus untuk menggali informasi di Madinah itu. Kemudian setelah dicatat ya, dibawa pulang. Tapi Nabi namanya Nabiullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah ilmu yang kita tidak tahu. Akhirnya atas pemberitahuan ilmu ini dari Allah, mungkin lewat malaikat, saya nggak tahu itu, tetapi yang penting di cerita itu ya, Rasulullah segera mengutus Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu harus kejar seorang nenek tua yang membawa rahasia daripada kita. Kamu kejar, harus diminta. Wah, itu sudah pulang, padahal dalam perjalanan pulang ke Mekah ya, dari Medina, diselusuri, dikejar, sampai akhirnya ketemu itu nenek. Kemudian Ali tidak ragu-ragu untuk menanyakan kepada nenek itu, wahai nenek tua, kamu membawa surat yang berisi tentang rahasia Madinah ya? Enggak, silahkan digeledah, bajunya, semuanya, tasnya, mana perbekalan, ibaratnya sekujur tubuh ya. Itu enggak ada. Ya. Apakah Ali ragu terhadap pesan Nabi? Enggak ada loh, enggak kelihatan mata loh. Ya, tidak ragu sama sekali. Ya. Bahkan kemudian terakhir Ali mengeluarkan pedang. Kamu serahkan apa enggak suratnya? Atau aku penggal leher kamu di sini. Loh kan kamu telah melihat aku tidak membawa. Maka kata-kata Ali, aku lebih yakin terhadap kata-kata Nabi daripada apa yang aku lihat dari mata kepalaku sendiri. Dengan tegas dan kerasnya sikap Ali itu, maka deleduk. Wanita tua itu deleduk ya. Akhirnya dia keluarkan surat dari gelung rambutnya. Ternyata disimpan di gelung rambutnya itu ya. Nah, itu salah satu contoh bentuk yakin. Begitu yakinnya sahabat Nabi terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, melebihi yakinnya apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Nah, inilah yakin. Jadi beda iman, beda percaya dengan yakin itu langit dan bumi ini ya. Ada resiko ya, ditanggung ini karena keyakinanku kan gitu. Ini yakin ya. Kemudian wahajaru, nanti dua saja ini sudah banyak waktu ya. Nah, nanti berikutnya kita preteli. Hajaru itu bentuk kalimat fi'il ya, fi'il daripada madi. Artinya adalah hijrah. Muhajirun, orang yang berhijrah. Apa ciri-cirinya hijrah? Hijrah itu adalah kata kuncinya berubah. Jadi muhajir ini orang yang melakukan perubahan. Perubahannya apa? Terhadap diri sendiri, bahwa kita tidak stagnan. Perubahan itu adalah perubahan yang naik, meningkat, bukan berubah malah menjadi buruk ya. Oke, kalau begitu sekarang ada perubahan enggak, peningkatan enggak dalam diri saya? Peningkatan imannya, itu ya. Peningkatan ilmunya, peningkatan daripada ketaatannya kepada Allah, itu ya, peningkatan berubah, meningkat ke yang lebih baik ya. Betapapun kecilnya, kita harus berusaha untuk melakukan perubahan. Kalau di zaman Nabi hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, sekarang nggak ada lagi itu ya. Sekarang hijrah yaitu kita berubah dari sesuatu yang
mungkin sisi gelap, sisi buruk, sisi kurang baik, mungkin juga di sisi baik, dari sisi baik ke yang lebih baik, kan gitu ya. Dan tidak ada batasnya hijrah itu, karena kita ingin melakukan perubahan diri kita semakin berkualitas di sisi Allah dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya semua aspek kita ingin menjadi orang yang berkualitas, sehingga hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang ya. Jadi itu visinya hijrah, visi hijrah. Sehingga kata Ali demikian ya. Ada orang yang mengatakan hadis, tapi setelah ditelusuri ternyata itu bukan hadis ya. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, tapi adalah kata-kata mutiara yang perlu kita hargai juga ya. Itu kata-kata mutiara yang sangat bermanfaat untuk menginspirasi kita dengan perubahan ya. Mungkin itu ya kita bahas sampai di sini dulu pengertian tentang iman, hijrah. Semoga nanti kita bisa mengukur diri kita sendiri. Saya termasuk orang yang sudah hijrah atau belum, apa stagnan atau bahkan melorot. Dulu saya sudah bisa ngaji dengan rutin, sekarang susah menjaga. Nah itu berarti itu melorot, bukan hijrah ya. Tadi dulu saya sudah bisa tahajud rutin, sekarang kok sulit bangun, itu bukan hijrah, itu melorot ya. Ya, tentu hijrah itu berubah ke yang lebih baik. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.